Di sini diperlihatkan saat King dan juga Lady yang telah berada di desa Yefeng. Terlihat King yang sedang membawa buah-buahan. Aku bertanya pada wanita yang menjual buah di sana. Katanya tidak ada sesuatu yang aneh terjadi di desa akhir-akhir ini, karena desa ini kecil. Kalau ada hal-hal kecil akan langsung tersebar di desa. Lady berpikir kalau itu aneh. King berkata, bagaimana kalau kita bertanya pada kepala desa? Bagaimanapun, kita adalah kultivator dari alam surgawi. Kalau kita menyebutkan afiliasi kita, dia pasti mau bekerja samakan. King memberikan pisang itu kepada Lady. Ini makanlah buah. Jangan terlalu stres. Lady berkata, baiklah, ayo lakukan itu. Dia pun akan memakan pisang tersebut. Dan mereka pergi menuju ke kepala desa. Namun tampak wajah-wajah dari warga yang di sana berubah ketika mereka telah menjauh. Mereka menunjukkan wajah yang sinis. Dan diperlihatkan di kediaman kepala desa. Di sana terdapat seorang pelayan yang akan menuntunnya ke arah kepala desa. Kalian bertiga tolong ikuti aku. Silakan minum teh dulu. Tuanku sudah tua dan sulit berjalan. Tolong tunggu sebentar. Lady berpikir tidak ada aura iblis di rumah kepala desa juga. Semuanya terlihat normal. Ini hanya rumah orang kaya pada umumnya. Tapi karena terlalu biasa justru memberikan perasaan tidak enak. Kemudian muncullah kakek tua. Sepertinya dia adalah kepala desa. Dia berkata, para dewa telah memberkati kami dengan kehadiran kalian di sini. Mohon maaf karena tidak menyambut kalian lebih awal. King berpikir kaki lelaki tua ini tampaknya baik-baik saja. Tetapi dia sengaja menggunakan tongkat. Dia mungkin sedang berakting. Itu tidak penting. Tapi kupikir Pak tua ini menyembunyikan sesuatu. Tetap waspada. Nyonya Rubah pun mengerti. Terlihat mereka yang disajikan teh oleh kepala desa. Lady bertanya ketua, apa baru-baru ini ada kejadian aneh di desa? Dia menjawab, ya ada sesuatu yang aneh. Cobalah teh baru dari rumahku ini. Dan kita akan membicarakan perlahan. Lady bertanya keanehan seperti apa? Kepala desa berkata, tapi itu tidak terlalu berguna untuk disebut. Sapi milik ketua uang melahirkan anak sapi bermata satu. Tapi itu mati kurang dari 2 hari. Lady berkata, apa ada yang lain? Anda bisa menceritakan apa saja kejadian aneh kurang dari 6 bulan belakangan ini. Namun tiba-tiba orang itu menumpahkan tehnya. Mereka bertiga pun terkejut. Lady bertanya kepala desa, apa yang Anda lakukan? King menyuruh Nyonya Rubah untuk pergi, dan temukan Bibi, dan bilang aku dalam bahaya. Dia pun segera pergi dari tempat itu. Lady bersiap dengan pedangnya. Kau bahkan tidak berpura-pura sekarang. Kepala desa itu pun berkata, gadis kecil, kenapa kau selalu mencariku? Merubah kecil itu kabur dengan cepat. Teman manusiamu tidak dapat diandalkan kan? Lady bertanya, Luoseng, apa itu kau? Dia benar-benar terkejut bahkan sampai menjatuhkan pedangnya. Dia bergetar seluruh tubuhnya. King bertanya, senior, ada apa? Sepertinya dia tidak dapat bergerak. Mungkin ini efek dari teh yang diberikan sebelumnya. King berpikir, kenapa aku baik-baik saja? Kepala desa itu pun berkata, ku dengar kalau gadis kecil yang melarikan diri dulu, telah menjadi Lady Yuan yang terkenal di alam surgawi. Setelah bertahun, aku ingin sekali bertemu denganmu lagi. Terlihat kakek tua itu yang mengeluarkan aura iblisnya. Dia pun kini berubah menjadi wujud iblisnya. Dia berkata, jadi aku sengaja membocorkan informasi ke divisi naga menjulang. Mengetahui bahwa kalian akan datang begitu melihat misi itu. Pelaku pembantaian muncul kembali. Bagaimana mungkin Lady Yuan bisa menutup mata? King pun mengambil pedang milik Lady. Hei kau, melangkah lagi dan aku tidak akan menahan diri. King berpikir pria ini sangat kuat. Terlalu kuat sampai aku dan Lady tidak bisa merasakan aura iblisnya. Lady berkata, King, kau tidak perlu mati di sini. Pergilah, tinggalkan saja aku dan lari. King berkata, kalian iblis akan melakukan segalanya. Kecuali bertindak dengan terhormat. Bicaralah dasar sampah. Iblis itu pun berkata kelihatannya. Namaku Luoseng. Sudah lama dilupakan. Untuk seorang kultivator rendah yang masih bisa menggenggam pedangnya saat melihatku. Ketidakpedulian benar-benar anugerah. King berkata, setelah aku menghajarmu sampai ke tanah, kau akan menyesali semua kata-kata bodoh yang sudah kau ucapkan. King berpikir aku pasti tidak akan mati. Lady memiliki aura protagonis. Pasti ada cara baginya untuk melarikan diri tanpa terluka. Namun Lady kembali berkata, jangan khawatirkan diriku. Cepat pergilah.
Kau bukan tandingannya. King menjawab kakak senior. Kenapa berkata seperti itu di saat seperti ini? Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Iblis itu pun berkata pergi katamu. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos dari sini. Dia mengeluarkan aura iblisnya. Memotong rumput tanpa mencabut akarnya hanya akan membuat angin musim semi menghidupkannya kembali. Dulu membiarkanmu lolos adalah kesalahan. Hari ini aku akan memperbaiki kesalahan itu. Jadi matilah. Dia pun akan menyerang mereka berdua. Namun King mendorong Lady untuk menghindar. Dia dapat menangkis serangan itu. Dia menyerang balik. Namun dapat dihindari dengan mudah oleh iblis tersebut. Luo Sheng berkata, tidak kusangka kau terlihat sangat rapuh. Tapi ternyata reaksimu cepat juga. Tapi kau tetap tidak bisa membuatku bersemangat. Aku akan menghabisimu dengan cepat. Lalu aku bisa mencari perempuan untuk bersenang-senang. Dia diserang dengan bertubi-tubi. Namun King dapat menangkisnya. Dia berpikir orang ini hanya mengandalkan kekuatan kasar. Tapi tenaganya sungguh mengerikan. Dia pun mengeluarkan pil biru. Jika begitu energi iblismu akan menjadi milikku. Mutiara kegelapan. Dapat menyerap energi iblis atau spiritual di sekitarnya. Lalu mengubahnya menjadi kekuatan bagi pemiliknya. Luo Sheng berkata, bocil. Kau punya harta yang cukup luar biasa. Sepertinya aku akan pergi dari sini dengan kantong yang penuh. King terlihat melemparkan bola pil tersebut. Dan terlihat energi iblis milik Luo Sheng terserap ke bola tersebut. Dia pun bertanya-tanya, dia telah menyerap energi spiritualku. Harta ini memang mengesankan. Setelah aku menghabisimu, aku akan mengambilnya dan mencobanya. King berpikir orang ini benar-benar kuat. Pedang Yuan ku mohon. Selamatkan tuanmu sekali lagi. Dia menggunakan pedang Lady untuk menyerang Luo Sheng. Berharap kekuatan muncul. Luo Sheng berkata, hartamu memang menyerap banyak energi iblisku. Tapi aku sudah mengembara di dunia persilatan bertahun-tahun. Dan tidak hanya bergantung pada energi iblis. Anak muda. Harta harus digunakan oleh mereka yang memahami nilainya agar dapat mengeluarkan potensi sepenuhnya. King berkata, aku benar-benar bosan dengan ocehanmu. Dia pun menyerang Luo Sheng, namun dapat ditangkis. Dengan tangan kosong, dia berpikir dengan kekuatan mutiara kegelapan. Kekuatanku meningkat pesat. Namun terlihat Luo Sheng yang tersenyum tipis. Lady menyadari hal itu. King awas tangannya. Sebuah tangan iblis muncul dari perut Luo Sheng. King pun didorong oleh Lady. Dan tangan itu menembus tubuh Lady. King benar-benar terkejut. Karena tangan itu dapat melukai Lady. Luo Sheng berkata, jadi kau memiliki fisik spirit giok. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Terlihat Lady yang telah terkapar dan pingsan. King benar-benar sangat marah kepadanya. Dan menyerap energi iblis dari mutiara tersebut. Dia pun mengeluarkan super saya miliknya. Dan langsung melompat ke arah iblis tersebut. Dia menyerang Luo Sheng dengan kecepatan tinggi. Luo Sheng berkata, bocah kecil. Kau bahkan tidak bisa menyentuhku. Lebih baik menyerah saja dan menghemat waktu kita berdua. Namun tiba-tiba dia tidak bisa melihat kemana King pergi. Dia berpikir kalau ini cuma pengalihan. Namun sepertinya mereka telah kabur. Dan membawa Lady bersamanya. Karena mereka berdua tidak bisa mengalahkannya. Luo Sheng berkata dengan luka seperti itu. Aku ragu dia akan selamat. Sayang sekali tubuhnya memiliki fisik spirit giok yang sangat berharga. Dia pun berubah ke wujud kepala desa. Dan menyuruh bawahannya untuk mencari dua orang itu, hidup atau mati. Aku ingin melihat mayat mereka. Dia berpikir bahkan tubuh dengan spirit giok yang sudah mati, masih punya banyak kegunaan. Dengan desa ini sebagai markas, kita akan memperluas pengaruh dan menanti kembalinya Tuan Demon. Saat waktunya tiba, aku akan menginjak-injak sampah seperti si Suin di bawah kakiku, dan tuanku akan tahu siapa tangan kanan sejatinya. Dia pun tertawa hahaha. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan King yang sedang membawa kabur Lady. Dia menggendongnya dan menggunakan jubah kamuflase. Kakak senior, jangan tidur. Kita sudah berhasil kabur. Dia berpikir dia benar-benar tidak sadarkan diri. Aku harus segera menghentikan pendarahannya. Kalau tidak, kehilangan darah yang terlalu banyak akan menyebabkan shock. Saat berhadapan dengan Luo Sheng, aku sejujurnya tidak punya kepercayaan diri untuk menang. Dibandingkan dengan musuh sebelumnya, dia berada di tingkat yang benar-benar berbeda, jauh lebih menakutkan daripada si Suin.
Jika aku melompat ke bawah sini, aku ingat ada sebuah platform yang terhubung ke gua. Semacam bug dalam peta permainan. Aku akan bersembunyi di sana untuk sementara, merawat kakak senior, dan menghindari para pengejar. Dia pun turun dari tebing tersebut, dan memasuki sebuah gua. Kakak senior tempat ini seharusnya aman. Dia melihat luka milik Lady. Begitu banyak darah yang hilang. Dia adalah protagonis. Dia tidak boleh mati. Tapi pil bisa menyembuhkan luka yang tidak fatal. Tapi luka seperti ini dalam permainan pasti membutuhkan respawn. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi sekarang? Luka separah ini. Mungkin hanya kembali ke sekte yang bisa memberi harapan. Dia tidak akan mati. Senior adalah protagonis. Jika protagonis mati, bagaimana cerita ini akan berlanjut? Pasti ada cara. Dia pun menyadari sesuatu. Ya, akulah caranya. Dia sepertinya akan memberikan darahnya kepada Lady. Esensi darahku akan kuberikan padanya. Kakak senior, minumlah lagi. Kau sama sekali tidak boleh mati. Kau adalah protagonisnya. Dia pun mengecek nadi milik Lady. Sepertinya sudah sedikit stabil. Ternyata cara ini telah berhasil. Namun kepalanya menjadi pusing. Efek sampingnya begitu kuat. Mungkin Bibi memang tidak berbohong saat berkata bahwa aku bisa mati karena kehilangan terlalu banyak esensi darah. Dia pun sedikit ketakutan. Omong kosong macam apa ini? Aku benar-benar menyelamatkan seseorang yang ditakdirkan untuk menghabisiku. Aku pasti sudah gila. Aku penasaran apa Nyonya Rubah berhasil menghubungi Bibi. Aku sangat lelah, dan dia berniat untuk beristirahat dulu. Karena ini sudah malam, Luo Seng belum menyusul. Bak peta ini sepertinya cukup aman. Kakak senior, apa kau bisa mendengarku? Sepertinya dia masih tidak sadarkan diri. Dia pun akan membuka bajunya dan menjadikan alas untuk tidur. Dia juga membuat api unggun agar menghangatkan mereka berdua. Kakak senior, tolong maafkan aku. Dia pun akan memegang bola kenyal milik Lady. Jika kau tanpa sadar menggigit lidahmu, itu akan berbahaya. Meskipun aku tidak akan melakukan hal yang tidak pantas padamu. Dia pun akan membuka baju milik Lady, dan dia telah merobek beberapa bajunya. Pendarahannya telah berhenti. Jika kau minum sedikit lagi esensi darahku, daging dan tulangmu seharusnya bisa pulih. Aku sedang berusaha menyelamatkan seseorang yang ditakdirkan untuk menghabisiku, tapi aku tetap ingin mengikutinya adalah misi. Aku bahkan ingin menyelamatkannya. Apa ini yang disebut dengan aura protagonis? Sepertinya ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Seperti bagaimana pada akhirnya dia akan menghabisiku. Ini kemampuan seorang protagonis, kan? Membuat NPC yang tidak penting sepertiku secara tidak sadar mengejarnya, dan terus bergantung padanya. Sungguh aku tidak ingin mengakuinya. Baiklah, aku akan berpatroli di sekitar sini, dan melihat apa aku bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun kenapa aku jadi begitu lemah hanya karena kehilangan sedikit esensi darah? Ini sungguh tidak adil. Dia jalan sempoyongan dan berpegangan pada dinding-dinding gua. Namun ketika dia di luar, dia menyadari kalau tempat ini tinggi sekali dengan kondisiku yang sekarang. Kalau aku turun, mungkin aku tidak akan bisa naik kembali selama berhari-hari. Meskipun tempat ini adalah tempat persembunyian yang sempurna, aku bisa saja mati kelaparan di sini. Jadi aku meninggalkanmu. Aku bisa bertahan. Dan terlihat keesokan harinya, dia terlihat memberikan esensi darahnya kepada Lady, dan membuat dirinya tambah pusing. Setelah semalam beristirahat, wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Pinggangnya juga, sepertinya lukanya mulai sembuh. Tapi bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian? Dia merasakan pusing sekali. Dia teringat perkataan bibinya, jika kau kehilangan terlalu banyak esensi darah, kau akan mati. Dia berpikir apa ini termasuk banyak? Kenapa Nyonya Rubah belum kembali mencariku? Kenapa dia belum datang juga? Tuan mudamu akan mati. Namun dia melihat ke arah leher Lady. Jika aku meminum sedikit saja darahnya. Namun dia berpikir tidak. Begitu aku mulai merasa pusing, aku tidak bisa menahan godaannya. Tetap di sini bersama seorang yang memiliki fisik spirit giok jelas bukan ide bagus. Aku harus keluar sebentar, menghirup udara segar, dan menenangkan kepala. Kakinya lemas dan dia masih begitu pusing.
Namun lupakan saja, aku akan tidur saja. Terlihat dia yang berbaring di tempat itu, dan malam pun tiba. Terlihat Lady yang sepertinya akan tersadar. Dia berpikir aku ada di mana. Dia merasakan sakit di pinggulnya. Lukaku sangat sakit. King pun sepertinya telah sadar. Dia bertanya kakak senior apakah sudah bangun. Namun terlihat ekor di belakang King. Lady bertanya King apa kau baik-baik saja. Dia menjawab jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau adalah sang protagonisnya. Kau tidak boleh mati. Namun Lady pun juga terjatuh belum bisa sepenuhnya pulih. King menjulurkan tangannya. Minumlah lebih banyak. Hanya sedikit lagi. Kau harus memulihkan kekuatanmu kembali. Lady pun menjilati cairan itu. Lady berpikir kalau ini begitu hangat. Apa ini rasanya manis? King kembali berkata aku tidak akan membiarkanmu mati. Lagi pula kau itu protagonisnya. Dia berpikir rasanya aku seperti mengatakan omong kosong. Tapi aku langsung lupa dengan apa yang baru saja kukatakan. Apa aku mengatakan sesuatu ya? Namun Lady menyadari, anjing kecil apa itu kau? Dan kuping memiliki kini berubah menjadi kewujud anjingnya. Dia berkata kakak senior, aku bukan orang yang mengidolakanmu secara berlebihan. Bahkan sekarang kau masih menggodaku. Tindakan di luar kendali. Lady berterima kasih kepada King. Dan pingsan kembali. Mereka berdua pun terlihat mengantuk sekali, dan tertidur. Kemudian scene beralih diperlihatkan di paviliun bunga terapung. Nyonya Rubah telah sampai di sana. Dia berkata Nyonya aku perlu menemui Master Paviliun saat ini juga. Ini sangat penting, wanita yang menjaga tempat itu bertanya memangnya kenapa. Nyonya Rubah berkata cukup beritahu dia. Ini tentang King. Wanita itu pun berkata ikuti aku. Bibi bilang kalau apapun yang berkaitan dengan master muda harus segera dilaporkan. Dia pun telah sampai di depan kamarnya, dan membiarkan dia masuk. Dia langsung membuka pintunya, dan meminta tolong. Master muda sedang dalam bahaya. Bibi bertanya apa yang terjadi. Dia pun menjawab master muda dan Lady pergi menjalankan misi dan disergap. Saat master muda merasakan ada sesuatu yang salah, dia langsung memintaku untuk mencarimu. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia pun bertanya apa tingkat dari misi itu. Dan itu adalah tingkat bintang. Bibi benar-benar terkejut mendengarnya. Dengan kemampuannya itu, kenapa dia begitu nekat mengambil misi tingkat bintang? Dia pun mengeluarkan salah satu skillnya. Sepertinya dia menghubungi Ling Zui. Dia berkata akhirnya kau memutuskan untuk menghubungiku Bibi. Dia terlihat marah. Ling Zui. Kedua muridmu sudah mengambil misi tingkat bintang. Master macam apa kau ini? Peliharaan spiritual keponakanku bahkan datang ke sini untuk meminta bantuanku. Ling Zui terkejut kalau misi yang diambilnya adalah tingkat bintang. Bibi berkata apa kau bahkan tidak tahu apa tingkatan misi yang diambil oleh murid-muridmu? Aku akan pergi mencari keponakanku sekarang juga. Awas aja kau nanti. Dia pun memutus hubungan tersebut. Dia meminta untuk menunjukkan jalannya. Kemudian diperlihatkan Lady yang sepertinya telah terbangun. Begitu juga King yang telah tersadar. Lady sepertinya membutuhkan air, dan sangat kehausan. Namun dia tiba-tiba baru saja sadar kalau ekornya telah muncul. Dia mencoba berubah agar menghilangkan ekornya. Lady berkata King aku sangat kehausan. King berkata kakak senior kau sudah sadar. Lady pun berkata kau pasti kelaparan juga. Kau terlihat tidak begitu baik. Dia pun terlihat sangat cantik sekali, yang membuat King terpesona. King pun memegang kepala milik Lady. Syukurlah tidak ada demam. Kakak senior, aku akan mengambilkan air untukmu. Di gua ini ada sumber air kecil, jadi kita belum sepenuhnya sial. Namun dia merasakan sakit di kepalanya. Tapi dia tidak memperdulikannya dan akan mengambilkan air untuk Lady. Dan terlihat Lady tersenyum tipis. Dia merasakan begitu hangat. Dan lukanya telah sembuh. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa. Kini King telah kembali membawa air. Dia berkata untung masih ada air. Kalau tidak kita pasti mati di sini. Namun Lady menolaknya. Dia bertanya lukaku. Apa kau yang menyembuhkannya? King berkata kalau aku bilang tidak sekarang, kau tidak akan mempercayaiku kan? Dia pun menjulurkan tangannya. Dan memperlihatkan sayatan di tangannya. Kau meminum darahku. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kakak senior bersandarlah. Kau mungkin akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari lagi.
Aku sedikit lelah. Aku mungkin tidak akan bisa merawatmu dengan baik setelah ini. Diam seperti ini begitu. Canggung, kakak senior, kenapa kau tidak bertanya sesuatu padaku? Aku akan menjawab semuanya. Lady pun bertanya, apa kau adalah anjing? Dia menjawab, dia aku dari klan Demon. Aku tahu kau membenci klan Demon dan klan Devil. Tapi kakak senior, kau tidak perlu melakukan apapun. Lagi pula aku akan segera mati. Terlihat Lady yang memegang tangan King. Dan King berkata, aku melakukan ini dengan sukarela. Aku tidak tahu kenapa. Tapi ada suara di kepalaku yang terus-menerus mengatakan padaku untuk menyelamatkanmu. Aku sungguh tidak bisa membiarkanmu mati. Saat aku sadar, tubuhku sudah sangat lemah karena kehilangan banyak darah. Bibi bilang kondisi tubuhku unik. Kehilangan sedikit saja esensi darahku akan sangat berpengaruh pada tubuhku. Aku dapat merasakannya. Aku akan segera mati. Tapi setidaknya kau selamat. Protagonis yang baik tidak boleh mati. Aku hanyalah seorang NPC sekali pakai. Terlahir untuk melayani para protagonis. Kalau aku mati, maka biarlah. Namun sepertinya Lady tidak mengerti. Dia pun meneteskan air matanya. King berkata, Lady, jangan menangis untukku. Dia pun berkata, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Mereka pun berciuman. Jangan iri ya guys. Mungkin berpikir mendapatkan ciuman dari protagonis sebelum mati. Mungkin ini adalah keinginan utama seorang NPC. Apa aku dilahirkan ke dunia ini hanya untuk membantumu mewujudkan keinginan ini? Dan sepertinya mereka telah selesai berciuman. Lady berkata, King, kau tahu kalau aku memiliki fisik spirit giok bukan? Jika seseorang dengan roh giok menjadi mitra Dao. King berkata, Lady, aku tidak menyelamatkanmu karena fisik spirit giok milikmu. Lady pun tahu, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Aku hanya ingin membalas budimu. Dia pun sepertinya melepaskan beberapa bajunya. Adik junior, konstitusimu sangat unik. Jika aku menjadi mitra Daomu, itu akan menguntungkan kita berdua. Lagi pula aku tidak bisa membiarkanmu mati. Kau sudah menipuku selama ini. Satu-satunya cara aku bisa menghukummu adalah jika kau bertahan hidup. Dia pun memeluk King. Kenapa kau tidak memelukku lebih erat? Apa kau tidak tahu caranya menjadi mitra Dao dengan seseorang? Dia pun menjawab, ya aku tidak tahu. Tapi Lady juga demikian. Tapi kita harus belajarkan. Dia pun kini berada di atas King. Posenya benar-benar berbahaya nih guys. Kalian jangan ke kamar mandi ya guys, bahaya. Oke lanjut. Lady berkata, adik junior, aku tidak akan membiarkanmu mati. Dan terlihat Lady yang sepertinya keenakan. Sepertinya mereka berdua bercocok tanam ya guys. Dan malam pun telah berlalu. Mereka berdua pun telah tertidur. Lady terlihat telah terbangun dan membangunkan King. Namun sepertinya nadinya sangat lemah, sangat tipis, dan bahkan tidak bertenaga. Ki dan juga darahnya terkuras, serta energi yangnya tidak cukup. Kenapa ini terjadi? Secara logis, setelah kejadian tadi malam, setidaknya kondisinya seharusnya sedikit membaik. Namun tiba-tiba Nyonya Rubah pun datang. Dia bertanya, Lady, ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat sangat rapuh? Bibi dan juga Ling Zui telah sampai di sana juga. Dia benar-benar khawatir. Lady berkata, Master, apa dia sudah tidak bisa diselamatkan? Ling Zui menenangkannya. Jangan panik, biarkan aku melihatnya. Nyonya Rubah berkata, Bibi, tuan muda akan baik-baik saja kan? Aku bisa merasakan dia semakin melemah. Bibinya pun memegang tangan milik Lady. Dan muncul simbol anjing iblis di tangan Lady. Keponakanku benar-benar peduli padamu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirimu. Hutang apa yang keluarga Qi miliki padamu dan gurumu? Mereka hanya terdiam. Ling Zui berkata, baiklah, menyelamatkannya adalah prioritas. Bibi berkata, aku akan menyelamatkan keponakanku. Tapi kau harus pergi dan urus para orang itu untukku. Terlihat di Kabupaten Yepeng. Ling Zui yang memasuki tempat itu. Dia berpikir para demon ini semakin pintar bukan? Dia pun sepertinya menghancurkan penghalang iblis yang ada di sana. Dan terlihat di kediaman kepala desa. Bawahannya berkata, kami telah mencari dalam radius 50 mil. Kami masih belum menemukan dua kultivator manusia itu. Lord Luoseng, apa kita harus terus mencarinya? Luoseng menjawab, gadis itu terluka sangat parah. Dan kemungkinan tidak akan bertahan lama. Pria itu tampaknya cukup baik.
Mungkin gadis itu melarikan diri bersama dia. Lupakan saja. Itu sangat memalukan. Tapi fisik spirit giok yang mati hanya berguna 1/10 daripada yang hidup. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Mereka pun berlarian mendatangi tempat tersebut. Dan terlihat Luo Sheng yang berubah wujud. Penyamaran mereka telah terbongkar. Penyerang tampaknya sangat kuat. Mereka pun bersiap untuk bertarung. Dan terlihat Ling Zui yang muncul di sana. Dia sepertinya akan mengalahkan mereka semua. Luo Sheng sangat terkejut melihatnya. Ling Zui, apa itu kau? Dia pun menjawab, muridku menderita cedera parah. Dan hampir mati. Aku di sini untuk membalaskan dendamnya. Luo Sheng berpikir Ling Zui, pedang pertama dari alam surgawi, datang secara pribadi ke sini. Dia pun langsung memotong habis para bawahan Luo Sheng. Dan kini akan menyerangnya. Dia langsung mencengkeram ke leher Luo Sheng. Dia terlihat kesakitan. Ling Zui berkata, aku ingat kau. Kau adalah pelayan dari si tanpa nama itu. Luo Sheng merasa kalau bertemu dengannya sungguh sial bagi dirinya. Tapi dia akan memberitahunya Sang Demon Lord. Belum selesai mengatakannya, dia langsung dihabisi oleh Ling Zui. Siapa yang ingin mendengarkan omong kosongmu itu? Aku berharap King segera sembuh. Dia pun meninggalkannya. Kalau tidak, Bibi tidak akan pernah memaafkanku. Kemudian diperlihatkan, di tempat gua King bersembunyi. Bibinya sedang menyembuhkan dirinya. Dia bertanya kepada Lady, kau juga melihatnya kalau King berasal dari klan Demon? Apa manusia dan Demon bisa bersama? Aku harap kau memikirkannya dengan seksama. Minta mastermu untuk menunda masalah turun gunung untuk sementara. Aku perlu membawanya kembali untuk perawatan. Kini dia telah berubah menjadi wujud anjing. Nyonya Rubah berkata, Habibi, apa dia akan baik-baik saja? Bibi menjawab, aku tidak tahu. Ayo kita pergi. Dia pun akan pergi dari tempat itu dan menghilang. Lady benar-benar khawatir. Dia berharap dengan keselamatan King. Kemudian Sin pun beralih. Diperlihatkan di kediaman Bibi. King sedang dirawat. Sekarang sudah lewat 5 hari. Tapi tuan muda masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Bibi berkata itu akibat kecerobohannya. Kalau kita tidak tiba tepat waktu, mungkin dia sudah lama tiada. Aku sudah memperingatkannya sebelumnya, tapi dia mengabaikan diriku. Nyonya Rubah berkata, sekarang Lady sudah tahu kalau dia berasal dari klan Demon. Siapa yang tahu kekacauan apa yang akan terjadi saat kita kembali ke alam surgawi? Bibi berkata, jangan khawatir. Lady tidak akan menyakitinya. Mereka bilang para rubah Demon secara alami memiliki rupa yang menawan, dan paling memahami emosi manusia. Kenapa kau tampak tidak tahu apa-apa? Beritahu aku saat dia bangun nanti. Sekarang aku akan pergi untuk merawat pavilion. Kemudian Sin beralih. Diperlihatkan Lady bersama dengan Ling Zui. Sepertinya dia sedang disembuhkan oleh Ling Zui. Lady, aku tidak akan mempertanyakan keputusanmu. Kau adalah anak yang bijaksana. Dan aku yakin kau telah mempertimbangkannya dengan matang. Tapi persatuan antara manusia dan Demon tidak akan diterima oleh dunia. Bersiaplah untuk itu. Lady pun mengerti. Aku akan bertanggung jawab untuknya. Ling Zui tertawa mendengarnya. Dia pun bertanya, guru, kenapa Anda tertawa? Apakah Anda tidak percaya padaku? Dia berkata, bukan begitu. Dulu aku mengatakan hal yang sama kepada nyonyamu. Sayangnya aku mengecewakan pengabdiannya yang tulus. Sekarang, ketika aku ingin menebusnya, semua sudah terlambat bagiku. Kau lebih kuat daripada diriku yang dulu. Kau pasti bisa mewujudkannya. Kemudian diperlihatkan di ruangan Kinsen berada. Ling Zui dan Lady kembali bersama. Tapi tidak dengan King. Aku ingin tahu apa yang sudah terjadi. Lia pun berkata, apa mungkin dia sudah mati? Kalau dia benar-benar mati, aku tidak akan bisa menggunakan esensi darahnya untuk Anda. Semua upayaku akan menjadi sia-sia. Dia pun berkata, ketika murid-murid dari alam surgawi mati selama menjalankan suatu misi, sekte akan mengumumkannya. Tapi Lady sudah kembali selama beberapa hari dan tidak ada satupun kabar. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari ini. Kepergian Ling Zui yang terburu-buru beberapa hari yang lalu. Pasti karena Lady dalam bahaya. Aku sudah mencoba mencari informasi tentang misi dari Pavilion Harta, tapi mereka menolak untuk mengatakan apapun. Itu pasti ulah dari Ling Zui. Adik Lia, kau bisa kembali untuk saat ini.
Aku perlu memikirkan hal ini dengan matang. Lia pun berkata, baik kakak senior. Kalau begitu aku pamit dulu. Dia pun akan keluar. Namun dipeluk dari belakang oleh Qin Shen. Tunggu adik Lia. Ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan padamu. Aku telah mengabaikanmu belakangan ini untuk menghindari kecurigaan. Lady dan King hanyalah batu loncatan untuk masa depan kita. Lia pun mengerti. Selama kau membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu. Selamat malam kakak senior. Dia pun meninggalkannya. Terlihat Qin Shen yang sedang mengendap-endap keluar. Di atas pohon terdapat Ling Zui. Dia berkata bertemu dengan murid perempuan di larut malam, dan bertindak secara diam-diam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Dia pun mengeluarkan boneka. Sepertinya dia akan mengawasinya dengan hati-hati, dan menjatuhkannya. Ke arah Qin Shen. Pemimpin sekte, aku harap kau aman dan tidak benar-benar berada di bawah kendali seseorang. Terlihat Qin Shen yang datang ke tempat pemimpin sekte. Dia berkata, tuanku ini aku. Dan dia pun masuk ke tempat itu. Dan terlihat dia yang langsung bersujud di hadapan pemimpin sekte. Pemimpin sekte bertanya, apa ada urusan penting sampai membuatmu terburu-buru selarut ini? Dia menjawab, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu tuanku. Apakah kau ingin bertanya di mana King? Dan sepertinya itu benar. Pemimpin sekte berkata, aku baru mulai memahami kenapa manusia begitu menyukai upacara minum teh. Saat diriku fokus membuat teh, rasanya seperti memasuki keadaan tanpa mementingkan diri sendiri. Dalam keadaan itu, konflik dan rasa persaingan lenyap, dan segala hasrat duniawi pun ditinggalkan. Mulai dari memilih daun teh sampai mengendalikan suhu air, setiap tindakan kecil dilakukan dengan sangat teliti dan itu unik. Dalam setiap sesi penyeduhan ada peluang untuk merefleksi diri. Momen yang pas untuk terhubung ke dalam jiwaku melalui ritual yang menenangkan ini. Manusia sungguh menarik, dengan begitu banyak kegiatan dan hobi yang menarik. Oh iya, aku menyimpang. Setelah menguasai tubuh yang sangat sentimental ini, mau tidak mau aku pun terpengaruh olehnya. Soal King, dia mengambil alih misi yang sama dengan Lady, yang berperingkat bintang, dan terluka oleh bawahanku. Qin Shen berkata, dia belum juga kembali. Mungkinkah dia benar-benar mati? Namun pemimpin sekte berkata sebaliknya. Bawahanku tewas di tangan Ling Zui. Aku rasa King pasti ada urusan lain yang harus diurus. Ngomong-ngomong, kau seharusnya lebih berhati-hati di masa mendatang. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele. Dia pun mengambil sebuah benda yang ditempelkan oleh Ling Zui sebelumnya. Qin Shen bertanya-tanya apa itu. Dia menjawab, seseorang menggunakan teknik shadow paper untuk menguping pembicaraan kita. Kemungkinan besar adalah Ling Zui. Dia sudah mencurigaiku sebelumnya. Qin Shen berkata, lalu apa yang baru saja kita katakan? Apa dia mendengarnya? Dia menjawab, jangan khawatir, dia mendengar persis apa yang aku ingin dia dengar. Qin Shen berkata, apa kita harus menghabisinya? Dia menjawab, menghabisinya tidak bisa dihindari. Tapi aku belum sepenuhnya mengendalikan tubuh ini, dan aku masih harus tumbuh lebih kuat. Jadi bersabarlah. Di luar, Ling Zui berkata, dia lebih berhati-hati dari yang aku duga. Untuk saat ini, belum ada bukti kuat untuk membuktikan bahwa pemimpin sekte tersebut adalah Raja Iblis Wu Ming. Kita akan menemukan kesempatan lainnya. Kemudian Xin beralih ke paviliun perahu terapung. Terlihat King yang telah sembuh dan sadar. Nyonya Rubah berkata, tuan mudaku mohon jangan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Tahukah tuan berapa lama kau tidak sadarkan diri? King berkata, sudah berapa kali kau katakan hal itu sejak aku tersadar? Nyonya Rubah pun berkata, bahkan 1000 kali pun tidak akan terlalu banyak. Dia benar-benar khawatir dan memarahi King. Aku sangat khawatir padamu. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap hari aku hanya menatapmu. Takut kau akan berhenti bernafas saat aku mengalihkan pandanganku. King berkata, kalau aku mati, kau tidak perlu lagi menjadi hewan spiritual peliharaanku. Bukankah mendapatkan kembali kebebasanmu akan menjadi hal yang baik? Dia menjawab, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Baiklah, aku tidak peduli lagi. Minum obat MU sendiri. Dia pun meninggalkan King. Dia menemui bibinya King. Aku pergi bibi. Sepertinya dia terlihat marah. King sedikit tidak enak. Bibi berkata, Nyonya Rubah sangat peduli padamu. Jangan membuat orang lain kesal. Ngomong-ngomong, adikmu datang menjengukmu.
Dia pun terkejut mendengarnya dan berpikir, aku punya adik. Game ini tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Bibi bertanya kenapa kau begitu terkejut seperti itu. King bertanya untuk apa dia datang. Bibi menjawab kau hampir mati, tentu saja aku memberitahu keluargamu. Ayahmu sangat sibuk. Jadi dia mengirim Chen untuk melihat kondisimu. King berpikir jadi namanya King Chen. Namanya mirip-mirip ya guys. Bibi berkata dia ada di sini. Dia ada di bawah. Dan terlihat adik perempuannya yang datang. Aku kesini untuk bertemu Bibi. Pantas saja Bibi tidak pulang. Keliling wanita cantik seperti ini. Aku juga tidak akan pulang. Menghadapi tatapan marah ayah setiap hari. Benar-benar menghancurkan selera makanku. Dia pun telah sampai di ruangan King berada. Terlihat adiknya yang cukup cantik. Dan mempunyai tanduk. Dia bertanya Bibi di mana kakakku. Menjawab kok masih ceria seperti biasanya. Ayo masuk. Dia sangat senang karena akan bertemu dengan kakaknya. King berpikir kenapa harus dia, dan terlihat adiknya yang telah masuk ruangan itu. King benar-benar terkejut. Dia langsung memegang kepala King. Biarkan aku memeriksamu. Tidak boleh ada bekas luka pada wajah tampanmu itu. Lady pernah menghadapi bos Dungeon dengan tingkat kesulitan paling sulit yang menjadi mimpi buruk bagi para pemain. King berpikir aku tak pernah membayangkan dia sebenarnya adikku. Dulu aku hanya fokus mengikuti perintah dari voice chat tanpa memperdulikan alur ceritanya. Begitu rupanya. Pantas saja dia jadi bos paling sulit untuk dikalahkan. Dia punya dendam membara terhadap Lady. King pun berkata jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Adiknya berkata Bibi bilang padaku kalau kau memberikan esensi darahmu pada seorang manusia. Rasanya aku ingin membelah kepalamu dan melihat seperti apa isinya. King menjawab itu keadaan darurat. Dia pasti sudah mati kalau aku tidak mencoba menyelamatkannya. Adiknya berkata biarkan saja dia mati. Lagi pula dia kan hanya manusia. Kalau kita, para iblis yang sekarat, takkan ada manusia yang mau menyelamatkan kita. Namun bibinya menjewernya. Jangan bicara seperti itu tentang calon kakak iparmu. Adiknya terkejut apa? Calon kakak iparku adalah seorang manusia. Kakak jangan bilang kau pergi ke alam surgawi hanya untuk mencari pasangan. Tidak bisa dipercaya. King menjawab aku ke sana untuk berlatih kultivasi tahu. Dia berpikir meskipun NPC aslinya memang pergi ke sana demi mencari istri. Adiknya berkata aku tidak akan membiarkanmu menikahi siapapun. Ku dengar kakak ipar selalu tidak akur dengan adik perempuannya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. King berkata siapa yang bilang begitu? Dia pun menjawab buku cerita manusia yang bilang. King berkata itu kan hanya karangan agar pembacanya tertarik. Jangan terlalu mempercayai isinya. Adiknya berkata sekalipun itu benar aku tidak takut. Kalau hari itu tiba, aku tinggal menghabisi yang namanya kakak ipar itu. King berpikir dia memang bos yang sesungguhnya. Adiknya bertanya kakak ayah bertanya kapan kau akan pulang. King menjawab aku harus menyelesaikan satu misi lagi di alam surgawi. Setelah pulih, aku akan segera kembali untuk menjalankan tugas berikutnya. Adiknya pun berkata aku sudah bilang jangan pergi ke tempat kultivasi manusia. Mereka selalu punya aturan yang aneh. Bibinya pun berkata rupanya kebencianmu terhadap manusia masih belum berubah. Adik King berkata, Bibi bukankah Ling Zui pernah menindasmu? Pokoknya aku memang tak menyukai mereka. Kakak, kau tahu aku tak pernah main-main. Kalau manusia itu sampai menyakitimu, aku tidak akan tinggal diam. Kalau dia benar-benar mencintaimu dengan tulus, aku akan mengesampingkan kebencianku pada manusia, dan memanggilnya kakak ipar dengan hormat. King sepertinya mengerti. Dia berpikir tak kusangka karakter adikku sebenarnya punya brother kompleks seperti ini. Tapi mendengar dia bicara rasanya menyenangkan. Mungkin inilah kekuatan ikatan keluarga. Jadi brother kompleks itu alias brocon ya guys. Cinta sesama saudara kandung laki-lakinya sendiri. Kemudian diperlihatkan 3 hari kemudian, King sepertinya telah sehat, dan dia akan meninggalkan tempat ini. Bibi sekarang aku akan kembali ke alam surgawi. Adiknya berkata kenapa kau ingin buru-buru kembali. Bibinya pun memarahi adiknya. Sudahlah jangan menunda perjalanan kakakmu. Dan mereka pun pergi meninggalkannya. Adiknya berkata Bibi aku juga mau pulang. Dia menjawab pastikan kau benar-benar pulang. Situasi di luar sana sedang kacau. Jadi jangan berkeliaran. Adiknya berkata iya aku hanya mau jalan-jalan sebentar ke pasar iblis. Lalu langsung pulang.
Kau tidak perlu mengantarku. Bibi bertanya benarkah? Dia pun langsung lari meninggalkannya. Baiklah aku pergi duluan ya sampai jumpa. Bibi berkata anak ini tidak pernah mendengarkanku. Dia jauh lebih kuat dariku. Jadi tak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Adiknya berpikir aku sama sekali tak berniat pulang. Karena saat itu aku tak berada di sisi kakak. Dia jadi terluka. Diperlihatkan dia yang telah sampai di sebuah toko. Dia berkata pemilik toko aku mau beli sesuatu. Pemilik toko itu pun berkata ini mutiara cahaya yang tak ternilai harganya. Apa yang ingin Nona beli? Dia pun menjawab aku mau token untuk pergi ke alam surgawi. Namun sayangnya dia tidak memilikinya. Adiknya berkata pemilik toko pavilion 1000 harta milikmu seharusnya punya segalanya. Cepat keluarkan saja benda itu. Jangan buang-buang waktuku. Pemilik toko berkata Nona, aku benar-benar tidak memilikinya. Barang seperti itu, mana mungkin aku bisa mendapatkannya? Adik King pun berkata apa kau tidak tahu siapa aku? Dan sepertinya dia tidak mengenalinya. Dia pun menjawab namaku adalah King Chen. Setelah mendengar hal itu, pemilik toko benar-benar panik dan memohon untuk menunggu sebentar. Dia baru ingat, dan dia langsung memberikannya kepada adik King. Dia pun berterima kasih dan sangat senang mendapatkannya. Pemilik toko berpikir kalau dia memang seorang iblis. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan King yang sedang bersama dengan Ling Zui. Dia berkata King kau sudah berlatih. Otot dadamu terlihat kokoh. Dia pun menjawab guru apa yang akan kau ajarkan padaku hari ini. Ling Zui berkata biar aku periksa dulu. Dia pun memegang dahi milik King dan mengeluarkan cahaya. Sepertinya aku tak perlu lagi membantumu mengubah akar roh airmu menjadi akar roh api. Kurasa itu terjadi saat kau dan Lady berlatih ganda. King berpikir cukup praktis. Ling Zui berkata kenapa? Harus malu. Itu hanya naluri manusia. Oh iya apakah perlu ku panggil Lady ke sini? Kalian bisa berlatih bersama. Kemajuan kalian akan berlipat ganda. King berkata tidak perlu merepotkan kakak Lady untuk saat ini. Dia berpikir aku belum melihat Lady sejak kita kembali. Namun tiba-tiba dia muncul. Aku di sini. King terlihat sedikit malu. Ling Zui berkata biarkan kakak seniormu mengajarkan tekniknya. Aku akan mengawasi dari samping. Jika diperlukan, aku akan turun tangan. Lady bertanya adik junior. Apa lukamu sudah sembuh? Dia menjawab aku sudah baik-baik saja sekarang. Kakak senior kau tidak perlu memaksakan diri mengajariku. Aku hanya bertindak seperti itu karena keadaan darurat. Lady berkata apa kau ingin mengatakan bahwa karena aku seorang demon, dan aku harus menjauh darimu? King berkata kau bisa mengatakannya begitu. Bukankah kau membenci demon dan monster? Lady pun berkata aku tidak membencimu. Kau masih membutuhkan pedang yang bagus. Hadiah utama dari turnamen dunia surgawi adalah pedang pria, Sunflame Dragon Blazing. Tujuan kultivasi kita selanjutnya adalah merebut gelar juara. King berpikir saat jeda turnamen. Lady menghabisi seorang NPC. Hubungan kami telah berubah. Apakah dia juga akan menghabisiku? Aku tidak berhutang apapun padanya lagi. Namun sebaliknya aku sudah menyelamatkannya berkali-kali. Setelah menyelesaikan misi keempatku, kurasa lebih baik aku tidak menemuinya lagi. Cahaya protagonisnya terlalu menyilaukan. Kemudian terlihatlah dia yang memberikan pedangnya kepada King. Dia pun bertanya apakah ini untukku. Lady menjawab, Sunflame Dragon Blaze memiliki temperamen buruk. Tapi karena ia adalah pedang kembar dengan Moonlight Lotus Dream, jika kau bisa menjalin ikatan dengan Moonlight, pedang pria itu kemungkinan besar akan patuh padamu. King berkata, saat aku memegangnya sebelumnya, aku bisa merasakan kekuatan ilahinya. Tapi sekarang aku tak merasakan apapun. Lady berkata ia hanya patuh padamu sebelumnya karena harus melindungiku. Sekarang, aku sudah aman. Dia tidak akan menerimamu lagi. King berpikir kalau pedang ini sombong. Lady kembali berkata, jika kau bisa membangkitkan kekuatan Moonlight Lotus Dream, pedang itu pasti akan mengikutimu. King berkata bagaimana cara menjinakkannya? Apa aku harus meninjunya berkali-kali? Sepertinya Lady akan membimbingnya. Dan mereka berdua pun dikelilingi oleh api biru, dan langsung pergi dari sana. Ling Zui berkata sepertinya aku bisa tidur sebentar, dan mereka berdua pun telah sampai di suatu tempat. King bertanya-tanya di mana ini. Terlihat terang sekali. Lady terlihat seperti bola api biru.
King berpikir aku terlalu lama jomblo, bahkan bola api pun mulai terlihat menarik. Terlihat mereka sekarang berada di sebuah gurun pasir. Lady berkata karena aku sudah menyatu dengan Moonsword, aku tidak bisa muncul dalam wujud utuh di dalam dimensi batin pedang. Selanjutnya kau hanya perlu melewati ujiannya, dan dia akan menerimamu. King berkata walaupun begitu ini, apa yang harus aku lakukan? Pasti ada tujuannya kan? Lady menjawab aku juga tidak tahu. Saat aku menghadapi ujian pedang, situasinya benar-benar berbeda. Untuk saat ini aku hanya bisa berada di sisimu. Aku tidak bisa melakukan hal lain. King bertanya kakak senior apa kau mengingat sesuatu. Dia menjawab ia ada legenda tentang Twin Sword. Menurutku, dengan memahami legenda ini dapat membantumu menghadapi ujian mendatang. Twin Sword Yuan dan Riang pernah menjadi sepasang kekasih. Yuehua dan Riang adalah matahari dan bulan. Riang adalah pandai besi terbesar di zaman kuno, dan Yuan adalah istri Riang, yang juga mahir dalam seni menempa pedang. King berpikir kalau awal cerita ini terasa agak familiar. Diperlihatkan kaisar manusia kuno bertekad melawan para iblis, dan secara khusus meminta Riang untuk menempa Divine Sword. Sebagai manusia Riang menerima tugas itu tanpa ragu. Namun berkali-kali upaya menempa pedang itu berakhir dengan kegagalan. King berpikir sekarang aku tahu cerita ini. Para developer game sangat malas. Setelah banyak kegagalan Yuan menyarankan kepada Riang, bahwa pengorbanan manusia mungkin bisa menciptakan Divine Weapon yang sempurna. Akhirnya saat salah satu sesi penempaan, Yuan melompat ke dalam tungku. Pada detik terakhir, Riang juga melompat ke dalam api, yang kemudian menghasilkan dua Divine Sword ini. Adik junior kuharap cerita ini dapat membantumu. King memegang kepalanya dan terlihat pusing mendengar cerita itu. Namun di kejauhan dia melihat ada sebuah bangunan tembok. Dia berkata apa sekarang kau menyadari tembok di kejauhan itu? Sepertinya Lady tidak tahu. Kalau begitu kelihatannya tembok di kejauhan itu adalah tujuan kita. Ayo pergi ke sana. Namun setelah beberapa saat bahkan telah malam, dia belum saja sampai ke tempat itu. Kenapa rasanya jarak menuju ke tembok itu tidak berkurang? Semakin aku maju, semakin menjauh juga dia. Tapi itu tidak terlihat seperti ilusi. Di hari berikutnya, King berpikir apa mungkin kami tidak bisa mencapai kota itu. Dia pun duduk. Aku harus berpikir, apa mungkin menemukan tembok itu bukan tujuan utamanya. Jadi apa sebenarnya tujuan Yuan, dan kenapa itu bisa berhubungan dengan cerita? Dia pun terlihat pusing memikirkannya. Tidak ada petunjuk, tidak ada serangan monster. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Aku sangat haus sekali. Namun dia sepertinya menyadari sesuatu dan terbangun. Kakak senior, apa kita bisa kapan saja mengakhiri ujian ini? Ternyata dia memang bisa. King berkata aku pikir sekarang aku mengerti. Yuan ingin menguji keteguhanku, di gurun yang keras ini, tanpa air, tanpa makanan, dan dalam kondisi yang mengerikan. Dia ingin melihat seberapa lama aku bisa bertahan. Tidak hanya itu, dia ingin membuatku terus berjalan menuju tembok itu tanpa henti. Jenis ujian seperti ini bahkan lebih sulit, daripada melawan para musuh secara langsung. Aku tidak bisa menebak apa yang diinginkan Yuan saat dia merasa puas. Bagaimanapun juga, dia mengorbankan dirinya untuk menempa pedang itu, dan sepenuhnya mengabaikan kematian. Hanya itu yang kumiliki sekarang, meskipun bukan demi Sword Male. Biarkan ini menjadi ujian pribadiku. Dan terlihat Yuan yang berpikir kalau dia cerdas sekali. Mari kita lihat apa kau layak mendapatkan Lady Yuan. Kemudian diperlihatkan beberapa waktu telah berlalu. King sepertinya telah kehausan dan sampai kering keronta. Dia benar-benar sangat haus. Dan sampai merangkak tidak bisa lagi berjalan. Lady bertanya King, apa kau tidak terlalu memaksakan diri? Kalau kali ini tidak berhasil, kita bisa kembali lain hari. King menjawab, tapi kembali lagi berarti aku harus mengalami ini semuanya dari awal. Lebih baik bertahan sedikit lebih lama. Lady sedikit marah, 3 hari tanpa air ini sudah batasnya. Terutama di gurun. King menjawab Lady, kalau aku menyerah sekarang, aku rasa Yuan tidak akan pernah menerimaku lagi. Lady pun menjawab, ini sengaja dibuat sulit untukmu. Sejauh yang kuingat saat aku menjalani cobaanku, itu tidak seberat ini. Namun tiba-tiba Yuan muncul. Dia berkata, Lady, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri.
Kau sudah menjadi pendamping Dao anak laki-laki ini di saat putus asa. Dia sudah memanfaatkanmu. Kau itu mempunyai fisik spirit giok, 1:1.000.000, berkultivasi ganda denganmu. Seperti berkah langsung dari leluhurnya, Lady berkata kalau bukan karena dia menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Akulah yang diuntungkan dari ini, bukan dia. King berpikir begitu aku menaklukkanmu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menyiksa pedang ini. Inilah yang akan terjadi kalau kau membuatku marah. Yuan berpikir lihat anak itu dia masih tampak baik-baik saja secara mental. Aku rasa dia bisa bertahan beberapa hari lagi. King terkejut mendengarnya. Dia pun berpura-pura mati. Lady berpikir kalau Yuan membuatnya ketakutan setengah mati. Akhiri saja cobaan dan terima dia sekarang. Dia bertanya apa dia sudah mati. Baiklah. Kau belum pernah menyukai siapapun sebesar ini sebelumnya. Kali ini dengan enggan akan kuanggap dia lulus. Lady berkata, aku hanya khawatir tentang keselamatannya. Pedang itu pun berkata baiklah, kau tidak menyukainya. Terus saja berbohong pada dirimu sendiri. Tenang saja. Selama dia bisa memenangkan kesempatan untuk mengklaim Riang di turnamen, aku akan memastikan Riang memilihnya sebagai masternya. Lady berkata baiklah. Pedang itu pun berkata kepada King, anak anjing kecil, kau benar-benar beruntung. Bersikap baiklah pada Lady mulai sekarang, atau akan kubuat 2 lubang di tubuhmu dengan 1 serangan. Kalau kau berani selingkuh, akan kuiris dirimu kecil-kecil dengan kikir. Dan terlihat King yang merasa ketakutan. Bagus kau mengerti rasa takut. Dan dia pun langsung berpindah ke tempat sebelumnya. Ling Zui telah ada di sana. Akhirnya kau sudah kembali. Apa yang terjadi padamu? Dia meminta air, dan terlihat kehausan. Terlihat dia langsung meminum banyak sekali air. Lady khawatir minumlah perlahan atau kau akan tersedak. Di kejauhan Cici mengintip mereka berdua. Dia berpikir ada berita baru. King berkata kakak senior aku benar-benar berpikir aku akan mati. Lady pun memberikan lap untuk mengelap wajahnya. Karena Yuan sudah menerimamu. Ayo kita targetkan kejuaraan turnamen alam surgawi berikutnya. King pun mengerti. Lady terlihat sangat ramah kepada King. Dia berpikir kakak senior. Aku harap kau tidak akan membenciku di masa depan. Bagaimanapun juga manusia dan demon memiliki jalan yang berbeda. Kemudian diperlihatkan perayaan alam surgawi. Di sana terlihat meriah sekali. Banyak orang-orang yang berkumpul. Kemudian diperlihatkan Cici yang mengunjungi kamar King. Dia berkata adik junior apa kau mau ke alun-alun bersamaku? Dia menjawab tidak aku sedang tidak enak badan. Jijik berkata haruskah aku memanggil tabib untukmu? King menjawab tidak perlu. Tidur sebentar mungkin akan membantu. Kakak senior jangan khawatirkan aku. Pergilah bersenang-senang. Cici menjawab oh baiklah. Tapi kabari aku kalau kau butuh sesuatu ya. Dan sepertinya dia pun telah pergi. Di sana terdapat Nyonya Rubah. King berkata malam ini pasti terjadi sesuatu saat perayaan. Sebelumnya Kinsen dan Lia menyebutkan bahwa akan ada kejadian penting di perayaan. Kalau aku main mastering diri di kamar sekarang, kita lihat apa mereka punya nyali untuk masuk secara paksa. Nyonya Rubah berkata saat ini kultivasi Kinsen masih belum sekuat Tuan Muda. Kenapa kita tidak menyerang lebih dulu? King menjawab, Kinsen dan Demon Lord punya hubungan tidak terpisahkan. Aku ingin mengetahui alasan Demon Lord bersembunyi di alam surgawi. Kepala sekte memang penuh misteri, tapi aku belum punya bukti yang pasti. Terlihat Lady dan juga Ling Zui yang sedang berjalan bersama. Master malam ini aku merasa tidak tenang. Ling Zui pun berpikiran sama. Dia bertanya di mana King saat ini. Lady berkata dia bilang sejak tadi pagi dia merasa tidak enak badan dan tidak mau keluar dari kamarnya. Dia pun bertanya apakah tidak berencana menjenguknya. Lady berkata dia bilang tidak ingin menemui siapapun bahkan aku sekalipun. Dia berkata bahkan kau juga. Kalau dia sedang sakit, apa dia tidak membutuhkan seseorang untuk merawatnya? Apa jangan-jangan dia menyadari sesuatu? Atau dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi malam ini? Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Tapi kita juga tidak bisa masuk ke kamarnya secara paksa. Malam ini memang terasa aneh. Lady berkata master maksud Anda kita tidak boleh melewatkan perayaan, tapi juga harus menjaga keselamatannya. Ling Zui pun membenarkannya.
Terlihat di sana banyak sekali orang-orang yang sedang berkumpul, di antaranya kepala sekte. Dia sedang berada di sebuah tempat. Banyak orang yang menghormatinya. Di sana juga ada Lia dan juga Kinsen. Mereka berdua memberikan hormat kepada pemimpin sekte. Dia pun berkata malam ini bulan penuh tergantung seperti cawan giok di langit. Dan para spiritual beast di gunung terlihat gelisah. Sebagai murid terdepan puncak Liu Quan, kau harus tetap waspada dan memastikan upacaranya berjalan lancar. Kinsen mengerti dan akan pergi untuk melihat-lihat. Namun tiba-tiba Ling Zui datang menemui kepala sekte. Kepala sekte pun berkata, kakak Ling Zui, upacaranya baru akan dimulai setengah jam lagi. Kenapa kau datang begitu awal? Dia menjawab untuk mendapat tempat yang bagus. Tempat di dekat kepala sekte selalu jadi rebutan. Kalau aku terlambat, aku pasti mendapatkan tempat duduk di belakang. Kepala sekte berkata, lihatlah ke sana di area Elder. Itu tempat yang bagus. Tepat di depan panggung utama. Kau bisa melihat semua pertunjukan dengan jelas. Ling Zui berkata, Elder pasti akan makan dan minum banyak lagi malam ini. Duduk di sebelahnya pasti tidak tertahankan. Aku juga tidak mau mencium bau alkoholnya. Kepala sekte berkata, Lady masih belum suka tersenyum ya. Dia pun menjawab, saya sedang belajar melakukannya. Ling Zui berkata, muridku ini terlalu serius. Itu malah membuatnya jadi terlihat membosankan. Semua cepatlah upacara segera dimulai. Dan sepertinya ada seseorang yang mengetuk pintu kamar King. Dia bertanya siapa itu. Dan sepertinya itu adalah Lady yang sedang menyamar. Dia memasukkan Lady ke dalam kamarnya. Kakak senior, kenapa kau datang kemari? Dan dengan mengenakan pakaian seperti itu, Lady berkata, aku datang untuk melindungimu. Dia berpenampilan seperti gadis yang sangat polos ya guys. Namun juga besar guys. Mereka berdua pun terlihat malu-malu. Dan ternyata Nyonya Rubah juga ada di sana. Dia akan berjaga di luar. Lady berkata, aku sudah mengirim bonekaku untuk menemani guru. Malam ini aku akan tetap di sisimu sementara guru mengamati pergerakan ketua sekte sendirian. Kemungkinan perayaan kali ini akan jadi ramai dan kacau. Sehingga itu akan menjadi saat yang sempurna kalau ada yang berniat jahat. Kau bisa tenang karena aku akan menemanimu. King berkata, kakak senior, apa kau menyadari kalau aku sengaja tidak ikut dalam perayaan itu? Dia menjawab, tentu saja. Aku tahu kau punya naluri yang tajam, atau bisa dibilang kau sudah menemukan sesuatu. Tenang saja, aku tidak akan memaksamu menjelaskan semuanya. Lagi pula kita ini adalah pasangan Dao, jadi aku akan selalu berada di sisimu. Terlihat wajah Lady yang memerah, begitu juga King. Dia berpikir, kakak senior, kalau kau bersikap seperti ini, aku malah semakin merasa bersalah. Dia pun berterima kasih karena sudah mempercayainya. Kau benar. Sebagai pasangan Dao kita harus jujur antar satu sama lain. Aku punya firasat akan ada sesuatu yang terjadi malam ini. Karena itu aku memilih untuk menjauhinya. Lia sudah lama mengincarku. Aku sudah curiga dia tahu ada yang aneh dengan garis keturunanku. Tapi dia masih belum bisa memastikan kalau aku ini adalah seorang iblis. Selain itu, dengan adanya para iblis yang belakangan ini menyusup ke alam surgawi, aku juga curiga Lia mungkin bekerja sama dengan klan iblis. King berpikir, Lia, aku tahu. Kau bukan bagian dari komplotan iblis itu. Tapi rencanamu terlihat jelas ingin menjatuhkanku. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku harus bertindak tegas padamu. Lady berkata, murid-murid dari alam surgawi bersekongkol dengan iblis. Ini sungguh keterlaluan. Dan terlihat Nyonya Rubah yang memasuki tempat ini. Dia melaporkan kalau Lia telah datang. Lady berkata, baru juga dibicarakan. Dia langsung muncul. Aku yang akan menghadapinya. King berkata, tunggu. Dugaan kalau kita bersekongkol dengan klan iblis itu masih sebatas spekulasi. Bagaimana kalau aku salah? Kita membutuhkan lebih banyak bukti. Dia pun memberikan sebuah pil biru kepada Lady. Ini adalah stealth pill. Kalau kau menelannya, efeknya akan menyembunyikan hawa keberadaan dan auramu. Meski efeknya hanya bertahan setengah jam, pil ini dapat membuatmu tidak bisa dilacak siapapun. Dengan adanya dirimu yang menjadi saksi, dia tidak akan bisa menyangkalnya. Terlihat dia yang telah mengetuk pintu kamarnya. King, apakah ada di dalam? Malam ini bulan purnama membuat gerakan para spirit beast di gunung menjadi tidak biasa. Aku datang untuk mengingatkanmu agar selalu waspada. Dan juga aku. Belum selesai mengatakannya, King pun keluar. Lia, ternyata kau benar-benar peduli padaku.
kenapa kau tidak masuk dan minum teh sebentar? Lia berkata, apakah aku boleh masuk? King menjawab, kau sudah datang sejauh ini untuk menjengukku. Apa salahnya kalau minum secangkir teh saja? Terlihat di kejauhan Qin Shen yang mengawasinya. Dia berkata, malam ini aku akan membuatmu membayar semuanya. Dia juga telah bersiap dengan pedang miliknya. Diperlihatkan Lia yang telah masuk ke dalam kamar King. Dan King bertanya, kakak senior, setelah ku perhatikan baik-baik kau jadi semakin cantik saja ya. Lia menjawab, King, kau biasanya menghindariku seperti menghindari wabah penyakit. Tapi kenapa hari ini kau begitu perhatian padaku? Dia pun menjawab, kupikir kau dekat dengan kakak senior Qin Shen. Jadi aku menjaga jarak karena aku menghormatimu, kakak senior. Kau tidak punya hubungan dengan kakak senior Qin Shen kan? Dia menjawab, aku sama sekali tidak ada hubungan apapun dengannya. King berkata, kalau begitu maka aku bisa bersikap lebih berani padamu. Dia pun mendekati Lia. Nyonya Rubah dan Lady berada di atas mengawasinya. Dia berpikir itu membuatku cemburu. Rencana tuan muda yang terjebak secara sukarela ini benar-benar memicu badai kecemburuan di hatiku. Lia berpikir, jadi anak ini takut melewati batas karena keberadaan Qin Shen. King bertanya, kakak senior, kenapa kau hanya diam saja? Dia terlihat menunjukkan wajah yang mengerikan. Dia mulai merayu King. Junior, apa yang kau katakan itu benar-benar berasal dari lubuk hatimu. Lady terlihat sangat cemburu. Dia bahkan berlinang air mata. Ketika King mengangkat tubuh Lia, King berkata, sepertinya kita akan bergadang semalaman untuk bicara dari hati ke hati. Mungkin mereka akan bercocok tanam ya guys. Oke guys, ini ceritanya sudah mentok guys. Jadi nunggu updatean yang selanjutnya ya guys. Kalau udah update langsung Mimin upload lagi. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya guys. Dan buat kalian jangan lupa komen guys. Biar Mimin tambah semangat lagi bikin kontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita manhwa tertentu, langsung komen aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.